action, let's go. 조금 물을 찾으러. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Luciana dengan nomor NIM 24030200064. Saya dari kelas 1B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah biografi ulama tafsir Quraisy Shihab. Selamat menyaksikan. Dah. Nah, siapa sih Muhammad Quraisy Shihab itu? Muhammad Quraisy Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraisy Shihab yang dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rapang di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang ada di Indonesia yang mempelajari Al-Quran secara terpelajar dan memiliki konteks secara modern masa kini. Beliau merupakan keturunan Arab dan dari keluarga yang sederhana. Beliau merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Ayahnya yang bernama Profesor Abdurrahman Shihab dan ibunya Asma Abolisi. Ayahnya merupakan salah satu ulama tafsir. Sejak kecil, Quraisy mencintai ilmu-ilmu Al-Quran dan mendapatkan motivasi di bidang tafsir. Ini dikarenakan ayahnya yang sering mengajaknya duduk bersama dari umur 6-7 tahun. Beliau harus mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Nah, selain membaca Al-Quran, ayahnya juga sering menerangkan sedikit-sedikit kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dari sinilah muncul benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang pendidikan Quraisy Shihab. Dalam menjalani pendidikannya, beliau bersekolah dasar di Makassar, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah, Malang, Jawa Timur, dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Di pesantren inilah beliau mempelajari bahasa Arab dengan mahir dan mempelajari berbagai ilmu agama lainnya. Dan pada tahun 1958, setelah menyelesaikan pendidikannya di Malang selama 2 tahun, untuk lebih mendalami studi keislamannya, Quraisy dan saudaranya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Kairo, Mesir. Pada tahun 1958, melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan, Quraisy diterima di kelas 2 I'diyah Sanawiyah. Kemudian beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dengan Fakultas Usuluddin dan jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC di Fakultas Usuluddin dengan jurusan Tafsir dan Hadis. Dan 2 tahun setelahnya, beliau meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul Al-Ijaz At-Tashri'i Al-Quran Al-Karim. Nah, pada tahun 1973, Quraisy kembali ke Makassar oleh ayahnya yang menjabat sebagai rektor di IAIN Makassar. Beliau menjadi rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai 1980. Nah, pada tahun 1980, beliau kembali menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir untuk mewujudkan cita-citanya menjadi spesialis tafsir dan untuk meraih gelar doktor di Universitas Al-Azhar. Nah, setelah kembali ke tanah air, beliau kembali ke tempat kerjanya semula yaitu di IAIN Alauddin Makassar. Namun 2 tahun kemudian, beliau pindah ke Jakarta sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan program Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah. Karena keahliannya dalam bidang Al-Quran, Quraisy tidak memerlukan waktu lama di kalangan masyarakat intelektual Indonesia. Kehadiran Quraisy di Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Dalam waktu singkat, ia segera dilibatkan dalam berbagai forum nasional, antara lain menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1984. Nah, yang ketiga, kita akan membahas karir-karir Quraisy Shihab. Nah, yang pertama ialah dia sebagai dosen di IAIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, koordinator perguruan tinggi swasta wilayah 7 Indonesia bagian timur. Nah, yang keempat, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Nah, yang kelima, dosen di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN atau sekarang yang menjadi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1984. Nah, yang keenam, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat sejak tahun 1980.
Nah, yang ketujuh, menjadi anggota pentas di Al-Quran Departemen Agama sejak tahun 1989. Yang kedelapan, menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak tahun 1989. Nah, yang kesembilan, menjadi Rektor IAIN selama 2 periode dan menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1989. Nah, yang kesepuluh, menjadi Duta Besar Indonesia untuk Mesir, direkrut Pusat Studi Al-Quran dari 2004 sampai kini. Nah, yang keempat, kali ini saya akan membahas tentang karya-karya Quraisy Shihab. Yang pertama yaitu buku tentang yang sangat familiar sekali, yaitu Tafsir Al-Misbah. Nah, yang kedua tentang penggunaan jilbab. Nah, yang ketiga buku tentang kaidah penafsiran. Yang keempat buku tentang membumikan Al-Quran. Dan yang kelima buku tentang Lentera Hati karya Quraisy Shihab. Nah, karena sangat familiarnya Tafsir Al-Misbah, kali ini saya akan menjelaskan metode dan corak yang digunakan Tafsir Al-Misbah. Dalam metode Al-Misbah menggunakan metode analisis, yaitu menjelaskan isi ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek. Dan Muhammad Quraisy Shihab juga menggunakan metode Modlu'i, yakni metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas satu tema tersendiri. Nah, corak yang digunakan Tafsir Al-Misbah yaitu lebih cenderung kepada corak sastra dan budaya dan kemasyarakatan, yaitu corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan pokok dari diturunkannya Al-Quran. Nah, itulah sejarah biografi Quraisy Shihab dan pendidikan serta karir dan karya-karyanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.